wala tuti' minhuma khasman wala hakama fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Al-Imam Al-Busiri dalam Burdahnya mengatakan, setan dan hawa nafsu, apapun masukan dia jangan dengerin, baik itu masukan ajakan yang buruk ataupun ajakan yang baik. Jadi antum perlu tahu bahwa hawa nafsu dan syaitan itu kadang-kadang menggoda kita untuk melakukan sesuatu yang kesannya baik, padahal tujuan dia buruk. Contoh, ente mau ngapain ngajar, ente kalau ngajarin ntar takutnya nggak ikhlas, dicium tangan orang, ente belum siap sekarang. Mendingan ente persiapin dulu hati ente, ya. Kan ngajar itu kan, wah disanjung-sanjung orang, dicium tangan sama orang, dikasih hadiah ini itu. Nanti ente bagaimana keikhlasan ente kalau kayak begitu? Ente nggak bakal ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ente ngajar nggak ikhlas, gimana ente di hadapan Allah? Ente ria udah karena ini. Itu setan ngomong indah gak? Luar biasa. Hikmah syaitaniyah itu. Ya, itu hikam syaitaniyah itu. Atau bahkan setan kadang-kadang berbisik, ente jangan ceramah tentang keturunan Nabi melulu dong. Ente kan Habib. Nanti orang ngira ente gila hormat loh. Jangan begitu, jaga harga diri ente. Biar orang lain yang ceramah. Cakep gitu? Cakep kan? Setan ngasih masukan. Itu namanya hakama. Dia ngasih hikmah. Ngasih nasihat dia sama kita. Tapi tujuannya baik apa buruk? Buruk. Biar umat nggak ngerti terus. Ana pernah ketemu sama satu orang. Yang ana nggak bisa ceramah sekarang. Ana nggak mau ngajar sekarang. Dulu nih, ini kurang lebih 2004, 2005 ana. Ketemu orang yang seperti ini, ya nggak bisa ana ceramah. Kenapa? Ana takut ngarepin amplop. Ana ceramah ngarepin amplop, hilang dong. Ana pengen usaha dulu, ana pengen dagang. Ntar udah kaya, baru ana dakwah. Cakep gitu? Cakep kan? Ya. Sampai sekarang nggak dakwah, nggak kaya soalnya. Kesian. Ya Allah, lu dakwah kagak, kaya kagak. La din wala dunya, ana bilang akhirat tuh. Jadi itu kalau bahasa pepatah orang Arab mengatakan man syawar magatal. Kalau bahasa mafia ini mafia nih ya. Bunuh dulu baru pikirin. Mafia kan kalau mau eksekusi matiin dulu nih orang. Ntar kita pikirin bagaimana caranya selamat begitu. Kita eksekusi dulu, ibadah dulu udah. Jangan nungguin ikhlas. Siapa yang pantas amar ma'ruf nahi munkar setelah Rasulullah meninggal? Siapa yang pantas? Siapa yang pantas amar ma'ruf nahi munkar setelah Khulafa ar-Rasyidin, setelah Al-Faqih Al-Muqaddam? Siapa yang pantas ngajar begini setelah Al-Imamul Haddad pada meninggal semuanya? Siapa yang pantas? Pantas. Wallahi ana sendiri ngerasa malu ngajar nih, malu, apalagi pakai imamah. Malu banget pakai gamis. Ya Allah, kayak alim banget gue ya. Malu. Lebih baik kita jalanin ngajar sambil merasa malu, nggak pantas, daripada ada orang, gue mah sebenarnya bisa ngajar. Ilmu gue sebenarnya mah cukup, gue tahu tuh hadis, cuma gue mah nggak mau begini. Sebenarnya pantasan gue, dia nggak ngajar merasa lebih baik daripada yang ngajar tapi merasa dia banyak kekurangan. Itu satu. Yang kedua, ya untuk urusan keikhlasan, ikhlas itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Kapan kita merasa kita ikhlas, hancurlah amal kita. Habib Abdullah Al-Haddad, sahib ratib, di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah mengatakan, saya tidak menjamin diri saya ikhlas menulis kitab ini. Saya tidak menjamin diri saya ikhlas menulis kitab ini. Bahkan di akhir kitab beliau, Nasihat Diniyah, ya Allah maafkan saya kalau dalam selama penulisan ada rasa ingin dipuji orang, terselip rasa bangga, maafin saya atas kekurangan. Walhal itu ternyata terbukti nggak ada dengan kitabnya barokah dibaca sampai sekarang. Kalau ada tujuan selain Allah nggak bakal masuk. Begitu. Jadi buat yang ngajar, ini nasihat buat Al-Fakir, ya buat saya, yang ngajar jangan nungguin pantas. Apa yang ente bisa ajarin sama orang. Apa yang ente bisa dakwah, ente bikin status sama orang. Karena tujuan utama setan itu supaya ajaran ini nggak sampai ke kuping orang. Gitu. Itu tujuannya dengan nasihat-nasihat yang baik tadi. Sampaiin udah, sampai tulis, kerjain, amal. Habis itu minta, ya Rabb, saya nggak tahu amal saya ikhlas apa enggak. Nggak tahu. Kalau antum tanya sama ana, Bib, antum kira-kira ikhlas atau nggak tahu? Karena nggak tahu, mungkin nggak ikhlas. Ana rasa-rasa kayaknya udah hancur-hancuran. Apalagi kalau udah dipuji orang, apalagi kelihatan orang. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ibadah ana yang kelihatan orang, ana nggak reken. Udah ana putus asa sama ibadah ana yang dilihat orang, putus asa ana. Ana anggap udah nggak bakal ada pahalanya, itu udah kelihatan orang, mungkin ana udah ujub kali itu, ana nggak berasa.
Yang ana harapin ibadahannya nggak kelihatan sama orang, itu pun nggak tahu gimana. Jadi udah jalan aja, ya berjalan aja terus dan jangan menunggu ikhlas, jangan menunggu rapi. Terakhir sering saya kutip kata-kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang dikutip sama Al-Habibullah Al-Haddad di kitabnya Adab Sulukil Murid. Beliau mengatakan siru ilallahi urjan wa makasir. Terus berjalan menuju Allah walaupun harus pincang-pincang. Walaupun kamu harus makasir, pecah-pecah, babak belur. Kita jalan menuju Allah nih, ibadah. Ntar kena digodain setan jadi ria, diiniin. Terus jalan. Nggak bisa lari, ente jalan. Jalan susah, berat nih, godaannya banyak, merangkak. Ya. Wala tantadhiru sihah, jangan nunggu bener. Mau terus ente sekarang kok udah ngajar, udah bener soalnya sekarang alhamdulillah, hancur malahan. Wala tantadhiru sihah fa inna intidhara sihah batalah, karena nunggu bener itu kedunguan. Habibullah Haddad juga mengatakan ente mau ibadah baca ratib nih, ana nggak bisa tiap malam kayaknya baca ratib, jadi nggak usah dah, itu dungu bodoh, baca aja udah. Bisa istiqomah apa enggak, yang dimulai dulu. Jadi yang suka posting, suka bikin status, suka apapun itu buat yang konteksnya teknologi ya. Kalau yang bisa tulis, yang bisa ceramah, udah sampaikan. Habis itu kita bilang, ya Rabb, maafin saya kalau saya banyak kekurangan dan saya sadar saya banyak kekurangan. Ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna. Ya Allah, kami mengaku banyak dosa. Bi annana asrafna ala ladha asrafna. Kita ini terlalu boros, banyak dosa, dan mungkin kita ini kayaknya udah di jurang neraka kayaknya. Fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba. Kita suka riak sama orang. Udah ngaku aja sama Allah. Makanya tadi tuh tiap malam atau di waktu-waktu tertentu sama Allah ngaku jelek-jelekin diri kita. Terus ibadah. Udah ajak orang dakwah apa. Ana kalau dibilang pantas enggak pantas. Pakai imamah ini, ana pakai imamahnya disuruh sama guru ana. Ya, disuruh ente mulai sekarang pakai imamah. Iya Ustaz. Berat banget. Udah disuruh diilbas. Ana masih nakal, kadang-kadang enggak pakai imamah. Rupanya guru kita perhatiin. Sampai kapan nanti enggak mau nurut sama ana? Begitu ya. Ya khair Ustaz, ana merasa enggak apa. Ana datang, ana enggak pantas, enggak ada yang pantas. Enggak ada yang pantas. Kita semua ya udah ngejalanin, udah ini begini bisanya udah kita. Justru begitu kita merasa pantas dan bisa, hancur.